Hari ini kita bakal bahas semua fitur baru ya di iOS 16 yang setelah gua coba langsung di versi developer betanya ternyata bikin iPhone makin keren lagi. Nah, gue Febian dari Kepoin Tekno dan subscribe guys kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget ya dan teknologi seperti ini. Dan perubahan besar pertama ada di lock screen-nya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di lock screen ini sekarang ada punya banyak opsi untuk di custom sesuka hati. Jadi misalkan gua buka ya lock screen-nya dulu. Nah, kalau kita lihat di lock screen-nya ini sekarang kalau kita tap tahan, nah itu kita bisa bikin banyak banget custom lock screen. Jadi ini custom lock screen yang udah gua bikin ya, dan ini kita bisa bikin sebanyak mungkin. Kita bisa bikin pakai foto, terus kemudian bisa juga pakai wallpaper ya, bisa pakai foto shuffle, emoji bahkan juga bisa. Terus kemudian pakai weather juga bisa, astronomy, color dan lain-lain guys. Terus kita juga dapat suggestion ya, ini untuk feature foto kalau misalnya kita mau dari beberapa foto jadi satu. Intinya adalah ada banyak banget lock screen yang bisa kita bikin di sini, dan ini menarik-menarik. Contohnya aja untuk lock screen yang pakai foto kita itu dia pinter ya, jadi dia bisa detect depth dari sebuah foto kayak ini. Muka gua itu dipisahin dari backgroundnya, dan di sini otomatis jamnya ini ada di belakang dari kepala, jadi kelihatan lebih apa ya, kayak kelihatan lebih 3D gitu guys ya. Dan di situ juga untuk yang lain-lainnya, misalkan kita buka lagi di sini, misalkan untuk yang weather, nah ini weather itu bisa langsung nampilin cuacanya juga. Ini real time cuaca yang ada di luar ya, di tempat gua sekarang kayak gini. Jadi ini sebuah lock screen baru yang ada di iOS 16, dan di sini juga ada ini ada jamnya yang sekarang tampilannya besar. Terus kemudian ada juga widgetnya di sini ya, dan ada widget-widget lagi, mini widget di sini ada cukup banyak. Kita bisa pilih sendiri, dan kalau kita pengen custom itu bisa ya. Jadi misalkan kita pengen mengcustom ini nih yang pakai foto. Nah, ini ada menu customize-nya, dan di sini tuh kita bisa pilih beberapa filter ya. Jadi kalau kita swipe itu dengan singkat langsung ada filternya gini. Ini foto aslinya, terus ini yang versi studio ya, terus ada juga yang versi black and white, dan ada color backdrop. Dan menariknya di sini kita bisa ubah juga ya untuk fontnya. Kalau kita tap di sini, nah ini kita bisa ubah jenis fontnya, kemudian kita juga bisa ubah warnanya kalau misalnya kita pengen ya. Jadi ini customizable banget. Terus nggak cuman fontnya ini aja, di sini juga widgetnya bisa kita pilih. Kalau misalnya kita pengen ganti widget di sini bisa. Misalkan ini kan tanggal dan bulan ya, kita bisa ganti juga dengan fitur-fitur lain. Kayak misalkan kita mau ganti dengan ini event, jadi ada tanggal, ada eventnya apa, jadi kita bisa tahu dari lock screen kita mau ada event penting apa supaya kita bisa ingat gitu ya. Jadi terus selain itu di sini kita juga bisa kayak nambahin widget lagi banyak. Sebagai contoh, gua mau coba untuk customize yang di sini, jadi kita bisa tap tahan untuk customize. Nah, di sini widgetnya bisa kita tap. Nah, di sini ada banyak sekali widget ya yang bisa kita pilih. Jadi ada 3 widget yang bisa kita tempatin di situ. Misalkan kita pengen ngilangin yang ini yang cuaca kita ilangin, kita ganti dengan reminder, itu bisa ya. Dan ini posisinya bisa kita ubah-ubah. Tuh kayak gitu guys. Nah, sayangnya untuk lokasi widgetnya sendiri ini nggak bisa kita pindahin. Jadi meskipun isinya bisa kita atur urutannya, tetapi pengen jamnya di bawah gitu nggak bisa. Jadi ini posisinya fix. Nah, banyaknya custom lock screen yang bisa kita buat ini bikin kita nggak gampang bosen ya sama iPhone-nya. Jadi kita bisa ganti-ganti lock screen kapanpun kita mau. Misalkan kita lagi di perjalanan bisa pakai lock screen dengan real time cuaca, atau misalkan di rumah pakai lock screen dengan foto keluarga, dan kalau lagi kerja dengan foto motivasi. Jadi cukup fleksibel. Dan developer sekarang juga bisa bikin widget untuk nampilin berbagai data dari aplikasi mereka untuk dipasang sebagai widget di lock screen ini. Nah, yang kedua, ini notifikasi juga banyak dirombak guys. Nah, untuk ngedukung tampilan lock screen yang baru ya, yang mungkin sebagian besar bakal menggunakan foto seperti ini. Nah, sekarang notifikasinya jadi diletakkan di bawah nih. Jadi biasanya kan di atas nutupin foto ya, ini sekarang di bawah, dan ini bisa kita tarik atau bisa kita sembunyikan sesuka hati kita. Jadi misalkan kita pengen lihat notifnya isinya ya, kita tarik begini, dan ini bisa nampilin semua daftar notifnya. Tapi kalau mau kita taruh bawah nggak ada masalah, dan kita ilangin sekaligus juga bisa. Dan sekarang juga ditambahkan ada satu box live activities ya di sini yang kotak ini guys, dan ini itu bisa nampilin secara real time data dari sebuah aplikasi. Misalkan untuk Apple Music dia jadi kontrol musik ya, dan juga nampilin kayak durasinya lagu, sisa durasinya, terus
judulnya lagu sama foto album atau foto artisnya itu bisa ditampilin di sini, dan ini juga dibuka oleh Apple ya ke developer. Jadi nantinya developer itu bisa pakai ini untuk nampilin data real time, misalkan untuk aplikasi skor bola atau juga skor basket itu ya, daripada dia dijadiin sebuah notif yang terus datang ya setiap kali update skor dan numpuk, maka lebih intuitif untuk ditampilkan sebagai live update seperti ini, dan juga bisa langsung berinteraksi di sini. Nah, fitur fokus juga dapat update. Jadi kalau kita tap tahan itu kelihatan ya di sini, di bawah sini ada detailnya, detail fokusnya yang sekarang bisa kita hubungkan masing-masing fokus ini dengan lock screen. Jadi di tiap lock screen kita bisa hubungkan dengan setting fokus yang kita pengen. Misalkan aja nih untuk di lock screen kerja gua pilih fokusnya work. Jadi yang bisa kontak gue cuman rekan-rekan kerja. Terus kemudian kalau misalkan gue lagi di rumah pakai fokus personal, kalau lagi sama keluarga kita pakai fokus yang keluarga, jadi cuman bisa kontak dengan keluarga ya, dan nggak ada gangguan kerja misalkan. Jadi semacam itu, dan itu ngemudahin banget ya. Jadi sebenarnya lock screen ini nggak cuman buat style aja, tetapi juga bisa connect langsung sama semacam fokus atau do not disturb kita. Jadi di masing-masing lock screen kalian bisa setting sendiri fokus kemana, dan itu bakal otomatis langsung aktif begitu lock screennya kita pakai. Tapi penambahan fitur fokus yang paling menarik guys menurut gue ada di fokus filter. Jadi sekarang kalau kita lihat di setting ya, di sini untuk setting fokusnya itu kita bisa menambahkan fokus filter. Jadi di sini kita bisa filter nih apa aja yang ditampilin atau disembunyiin oleh masing-masing aplikasi ya saat fokus tersebut kita aktifkan. Misalkan aja saat kerja itu kita bisa filter supaya yang bisa menghubungi kita dari email atau ditampilin di email, dan juga di message, kalender, bahkan juga tab browser itu yang ditampilin cuman yang hubungannya sama kerjaan atau juga dari rekan kerja kita. Tetapi untuk dari teman atau mungkin juga dari spam itu bakal diblokir. Terus kemudian untuk fokus waktu liburan misalkan kita bisa atur fokus personal ya, dan untuk pesan-pesan dari penawaran kerja atau juga dari rekan kerja itu bisa kita sembunyikan. Jadi kita bisa fokus sama keluarga dan bisa menerima chat atau pesan cuman dari keluarga aja. Jadi itu cukup useful menurut gua, dan nantinya developer juga bisa menggunakan fitur ini ya di aplikasi mereka. Jadi bakal enak banget misalkan pas libur maka WhatsApp dari kerjaan itu bakal disembunyiin dan cuman muncul WhatsApp personal dari keluarga aja. Jadi nanti aplikasinya kayak begitu. Dan buat kalian yang sering pakai iMessage, ini juga ada perombakan yang menarik banget nih di iMessage. Jadi gua bakal coba ya untuk chat di sini. Sekarang di iMessage itu kita bisa edit pesan yang sudah dikirim. Jadi kalau misalnya kita tes nih, kirim ya, tes. Nah, ini walaupun sudah deliver, ya ini kita bisa tap tahan dan bisa kita edit. Nah, misalnya kita typo atau apa, pengen nambahin apa atau salah ketik atau gimana, kita bisa edit ya, dan bisa kita kirimkan. Dan ketika diedit gini ada sih detailnya di sini edited gitu guys, untuk ngasih tahu ke yang penerima bahwa pesan ini sudah kita edit. Dan kita bahkan bisa undo juga, misalkan kita ngirim pesan terus belum sempat terbaca misalkan, dan kita pengen batalin, kita bisa undo send ini. Nah, ketika di undo send dia bakal hilang. Terus tampilan dan experience ini juga banyak yang dirombak ya. Misalnya aja yang paling kelihatan di kolom search. Sekarang kalau kita swipe ke bawah itu kolom search-nya ada di bawah dekat keyboard ya, jadi lebih gampang memudahkan kita untuk ngetik dan ngaksesnya. Tapi yang kelihatan juga di sini sekarang ada tombol search-nya. Jadi di sini kan kalau kita swipe gini, ini jadi indikator untuk halaman ya. Tetapi kalau kita diamin sebentar, dia bakal jadi tombol search yang kalau kita tap dia langsung masuk ke search. Jadi form pencariannya lebih mudah diakses sekarang. Dan animasi itu juga ada beberapa yang berubah ya. Jadi kalau misalnya dari lock screen terus kita swipe up, itu animasinya terlihat lebih smooth dan lebih menarik ya. Dan ini tentunya bakal lebih banyak lagi tampilan yang berubah nanti seiring dengan perkembangan atau development menuju iOS 16 final, dan nanti bakal gua ulas terus setiap perubahan yang ada. Terus kalau kita buka aplikasi Home ya, ini sekarang juga ada update-nya. Sayangnya gua nggak banyak pakai
smart home ya sekarang, jadi nggak banyak yang tampil di sini. Tetapi di sini sekarang kita bisa akses lebih mudah kategori dari smart home kita. Jadi ada lights, misalkan ada banyak kalian aplikasi atau smart home kalian bakal banyak kategorinya di sini. Jadi lebih mudah ngelompokin berdasarkan kategori ya. Terus kemudian untuk Apple CarPlay juga diupdate besar-besaran secara fungsi dan tampilan. Nah terus sebelumnya kita udah dapat ya fitur shared with you yang bakal nampilin konten-konten yang di-share ke kita dan bisa dengan mudah kita temukan nih, misalkan aja di Photos, Apple Music, dan yang lainnya. Dan sekarang di iOS 16, Apple memberikan akses API-nya ini ke developer, sehingga nantinya developer bisa pakai ya untuk nampilin konten-konten yang di-share ke kita di aplikasi tersebut. Dan kalau kalian sering pakai fitur share play, misalkan aja buat nonton bareng atau olahraga bareng teman, nah sekarang di FaceTime itu kita bisa dengan mudah ya nemuin aplikasi share play yang udah terinstall di tempat kita, di iPhone kita. Jadi misalkan ini gua tap di sini, nah itu langsung apps for share play. Jadi kita bisa dengan mudah share play dengan teman-teman yang lagi video call ya, lagi FaceTime-an sama kita. Dan di sini ada beberapa list aplikasi yang sudah terinstall ditampilin di sini, tetapi kita bahkan bisa tap more ya untuk ngelihat daftar aplikasi yang ada di App Store yang belum kita install tapi udah support share play. Jadi kita bisa lebih mudah ya untuk nonton bareng atau juga ngeplay bareng, entah itu musik, entah itu video atau olahraga bareng melalui FaceTime ini. Dan perubahan besar lain yang sangat berguna ini ada di on device dictation. Jadi gue sering banget pakai fitur dictation ini ya. Jadi waktu ngetik email atau juga chat, gue sering pakai ini biar cepet karena dia juga udah support bahasa Indonesia. Dan sekarang kalau dictation ini kita aktifkan kayak gini ya. Jadi sekarang keyboardnya tetap ada karena sebelumnya kan keyboard hilang ya. Kalau sekarang ini keyboard tetap ditampilin, jadi kita bisa combine dengan mudah apa yang kita omongin di sini muncul. Dan misalkan kita pengen tambahin teks, gampang aja, kita tinggal tap aja keyboardnya dan sekarang kita ketik sendiri. Jadi diketik sendiri kayak gini. Dan bahkan sekarang misalkan kita habis ngetik panjang seperti ini, terus kemudian kita pengen replace salah satu atau beberapa kali kata di sini ya untuk diganti, dan kita bisa combine juga dengan suara kita. Jadi hal yang diketik pun bisa di replace. Nah lalu diganti dengan dictation yang kita omongin. Jadi sangat simple dan juga sangat mudah. Dan ada API baru juga ya yang memudahkan developer untuk bisa terintegrasi dengan Siri dan juga Siri Shortcut, yaitu App Intense API. Jadi di iOS 16 ini kita bisa expect akan ada lebih banyak lagi aplikasi yang bisa terintegrasi dengan Siri ya, untuk kita manfaatkan baik melalui perintah dengan Siri atau juga melalui Siri Shortcut. Nah ada yang menarik lagi nih guys, yang bikin iPhone makin canggih. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita buka foto ya atau juga kita ambil kamera, itu kan kita bisa mengcopy kata-katanya ya. Misalnya ini gua foto Poco M4 Pro. Nah ini di sini ada live text namanya yang kalau kita buka, nah kita bisa copy ya, copy teksnya untuk dipaste di mana-mana, atau juga kita bisa translate dan yang lainnya guys. Nah sekarang yang menarik lagi yang bikin iPhone juga makin canggih, ini nggak cuman foto aja atau juga dari kamera, tetapi kita juga bisa video. Kita play, nah kalau udah kita tinggal pause aja di durasi yang misalkan kita pengen teksnya kita copy. Nah terus kalau kita tap untuk live text ini, nah kita bisa copy all atau juga bisa di-select juga mana yang kalian mau dan bisa di-paste di tempat yang kalian pengen guys. Nah ini berguna juga buat apa? Misalkan kita lagi lihat tutorial untuk coding nih ya dalam bentuk video, itu kita bisa pakai ini buat copy sampel code-nya itu langsung ke tempat editor kita misalkan. Jadi sangat memudahkan sekali. Atau juga hal simple, misalkan di video kita lagi nonton resep, kita juga bisa copy resepnya langsung dan nggak perlu diketik ulang. Dan canggihnya lagi sekarang ada quick action. Jadi misalkan ini gua buka foto yang tadi terus gua aktifin live textnya, nah dia detect ya ada 33 watt di sini. Nah itu ada quick actionnya untuk konversi. Jadi 33 watt ini konversinya adalah 0,033 kW dan juga ada yang dikonversi ke horsepower. Dan ini nggak cuman konversi aja, ini juga bisa dipakai buat translate ya. Kalau misalkan dia detect dari bahasa
yang lain itu muncul tombol translate-nya. Kalau misalkan dia ada tag harga, dia ada juga konversinya, jadi sangat memudahkan untuk akses cepat. Dan Apple juga ngebuka ya Live Text API ini ke developer, jadi nantinya kita juga bisa copy text langsung dari aplikasi lain, misalnya dari video YouTube atau TikTok ya, tergantung developernya mau mengaplikasikan atau enggak. Tetapi kalau saat ini untuk sementara itu kita masih harus screenshot dulu ya kalau pengen pakai Live Text di berbagai aplikasi, tetapi nantinya kalau bisa langsung direct enak banget. Nah, terus ada yang menarik nih guys, di aplikasi foto. Jadi dia sekarang pinter banget ya, bisa misahin objek dan background secara instan. Jadi kalau misalnya kita buka foto terus kita tap tahan kayak gini, nah ini langsung dipisahin antara background dan juga objeknya, dan ini bisa kita geser-geser kemana-mana ya. Misalkan aja gua pengen kirimin ini ke iMessage, itu bisa kita tinggal drag and drop aja di sini. Nah, ini langsung kekirim ke iMessage. Begitu juga untuk foto yang mungkin pakai objek orang ya. Jadi gua contohin foto ini. Nah, itu kita tinggal tap tahan aja. Nah, dia langsung kepisah ya antara objek dan backgroundnya. Dan juga sama bisa kita geser-geser dan kita kirimin ke iMessage gini juga bisa, atau juga kirimin lewat email juga bisa. Jadi ini cukup menarik. Dan sebenarnya ada banyak update juga ya di aplikasi wallet. Jadi aplikasi dompet digital ini memang sebenarnya secara visi Apple pengen menjadikannya sebagai pengganti dari dompet beneran. Jadi bisa sebagai tempat untuk credit card, untuk debit card, ID card, SIM, kunci akses NFC dan yang lainnya. Dan juga di sini sebenarnya ditambahin fitur-fitur baru yang ada cukup banyak ya. Misalkan aja bisa buat share kunci, ada juga layanan Apple Pay Later ya, bisa order tracking dan yang lainnya. Tetapi sayangnya ini berlaku terbatas ya, cuman di luar aja di Amerika ya, dan untuk di Indonesia belum bisa dinikmati. Begitu juga dengan fitur-fitur di Maps. Jadi Maps ini sebenarnya juga ada banyak fiturnya yang bisa dinikmati ya. Sayangnya juga sama, ini juga masih absen di Indonesia. Dan di sini sebenarnya ada fitur City Experience Update, terus kemudian multi stops, transit dan lain-lain, juga dari desain juga, tapi ya di Indonesia juga nggak bisa dinikmati. Begitu juga dengan Apple News, TV Plus itu dapat banyak update seputar sport experience, tapi lagi-lagi juga masih absen di Indonesia, jadi nggak bisa dinikmati di sini. Tetapi di fitur family sharing ini ada yang menarik. Jadi sekarang kalau kita lihat ya di setting ini, family sharingnya ini udah ada di sini ditampilin ya. Dan kalau kita tap kayak gini guys, sekarang untuk anak-anak itu kita bisa atur permissionnya dengan sangat mudah, atau parental controlnya itu lebih lengkap. Jadi sekarang kita bisa atur ya konten apa aja yang bisa dinikmatin oleh anak berdasarkan usia atau juga jadwal ya. Dan juga kita bisa atur untuk share lokasi anak ya ke smartphone kita. Dan setup device baru untuk anak pun gampang, karena sekarang kita tinggal deketin aja iPhone kita dan kita bisa pilih device ini untuk siapa dan bakal otomatis di setup. Dan begitu juga dengan request screen time, karena request screen time ini sekarang kita nggak perlu masuk ke setting seperti ini, tetapi kalau anak lagi ngirim iMessage pengen request screen time itu bisa langsung dilakukan di iMessage. Nah, selanjutnya kita bisa punya iCloud Share Library. Ini semacam library terpisah ya di iCloud yang bisa diakses rame-rame. Jadi foto yang udah kita ambil itu bisa kita pilih dan kita pindah ke sana. Jadi semua yang tergabung di iCloud Library itu bisa mengakses semuanya guys ya. Dan nggak cuman bisa dipindah secara manual, kita juga bisa pindah secara otomatis sesuai dengan orang yang difoto. Tapi di versi beta 1 ini memang belum komplit fiturnya. Jadi nanti kalau udah komplit bakal gua tunjukin seperti apa di versi beta selanjutnya. Tetapi di aplikasi Health ini ada banyak guys yang diupdate ya, dan kita bisa coba langsung, terutama kalau kalian pakai Apple Watch itu bakal dapat banyak manfaat di sini trackingnya. Jadi sekarang ini kita udah kayak di HP atau juga smartwatch Android ya, kita bisa tracking tidur dengan lebih lengkap lagi. Jadi di sleep trackingnya sini, nah ini kita bisa lihat untuk stage-nya. Jadi sekarang kita bisa show more data, dan di stage ini kita bisa kelihatan nih untuk detail tidurnya. Jadi kebangun berapa lama, terus masuk fase REM berapa lama, core-nya berapa lama, deep sleep-nya berapa lama, dan gak cuma dalam durasi, ini juga ditampilin dalam prosentase. Dan di sini juga ada fitur yang cukup penting ya sebenarnya kalau kita lihat di Heart. Nah, di sini ada fitur-fitur baru guys untuk
trackingnya ya, terutama di ECG-nya. Ini sekarang bisa detect atrial fibrillation atau AFib ya. Dan di sini kita bisa terus dimonitoring dan bakal direcord juga untuk historinya buat ngemudahin kita dalam memonitor. Dan di sini ada juga fitur baru yang bisa kita tambahin kalau misalkan kita mengkonsumsi obat tertentu ya, terapi obat atau yang lainnya, itu kita bisa setup medication di sini dan kita bisa tambahkan untuk nge-track, untuk ngingetin juga jadwal minum obatnya, dan juga untuk melihat historinya seberapa rutin dan seberapa disiplin kita dalam meminum obat. Dan seperti sebelum-sebelumnya, privacy ini juga dapat sentuhan fitur baru guys. Dan kali ini di iOS 16 ini kalau kita lihat di bawah ini ditambahkan fitur safety check. Jadi safety check ini merupakan fitur personal safety ya, dimana kita bisa mengatur guys sharing akses apa aja yang kita berikan ke spesifik orang. Misalnya kita nggak mau sharing akses ke orang-orang tertentu, nah itu bisa kita atur di sini ya. Dan di sini juga setiap orang kita bisa cek nih siapa dapat akses ke privasi kita apa ya, terus kemudian informasi yang oleh aplikasi dikumpulin juga apa, itu semua bisa kelihatan di sini. Jadi enak banget kalau misalnya kita pengen cek recheck dan bersih-bersih privasi kita supaya nggak disalahgunakan orang. Terus di sini juga ada emergency reset ya. Jadi di sini kita bisa melakukan reset privacy settings ke semua aplikasi dan semua orang. Jadi misalkan terjadi sesuatu yang emergency dan memang privasi kalian pengen dilindungi, maka bisa langsung aja di start emergency reset. Jadi itu ya untuk 24 fitur baru yang bisa gue share hari ini tentang iOS 16 yang terlihat di developer beta satunya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom komentar, like jika suka, dan subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin konten up to date seperti ini. Dan gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.